Shalom saudara sekalian. Ya, saya mau sharing sedikit hari ini. Dan hari ini saya ingin menyampaikan soal jangan kalah. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, jangan kalah. Hidup itu seperti lari maraton. Ya, ini beberapa kali saya sudah sampaikan bahwa hidup manusia itu seperti lari maraton. Masalahnya saudara sekalian yang sangat disayangkan adalah bahwa sangat sedikit orang yang menyelesaikan perlombaan hidup itu dengan baik, ya. Banyak mereka yang kecewa, banyak mereka yang terluka, banyak mereka yang terbuang, banyak mereka yang putus asa, saudara sekalian, dan tidak menyelesaikan perlombaan hidup ini dengan baik. Sangat sedikit orang-orang yang benar-benar mencapai akhir hidup dan menyelesaikannya dengan baik. Saudara sekalian, Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10 mengatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan mau, Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara sekalian, sekali lagi banyak orang yang menyerah dan mengakhiri hidupnya dengan mimpi yang belum terwujud dan potensi yang belum terpenuhi, masih terpendam, ya saudara sekalian. Dan ini yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Hidup ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, kadang menangis, kadang tertawa. Dan itulah warna kehidupan. Itu biasa, saudara sekalian. Itulah warna, ya, warna kehidupan. Ada merah, kuning, hijau, biru. Itu warna-warni bagus sekali. Saya mengutip saudara sekalian apa yang dikatakan oleh Rudi Hartono. Ya, ketika diwawancara, Rudi Hartono itu seorang olahragawan, pemain bulu tangkis yang luar biasa sekali, saudara sekalian. Dia memenangkan 7 kali All England, ya, 7 kali dia juara All England 7 kali. Tapi suatu saat dia itu kalah, ya, di dalam pertandingan Piala Thomas tahun 1973 dia kalah. Dan apa yang dirasakan oleh dia adalah bahwa kekalahan itu membuat dia sangat menderita, sangat kecewa sekali, saudara sekalian. Dia mengatakan demikian di dalam wawancara. Kekalahan saat itu benar-benar seperti penderitaan. Malu, aku kecewa, karena itu adalah satu-satunya kekalahan saya di pertandingan besar di Istora Senayan. Dan dia menambahkan, dan saya justru satu-satunya yang kalah dari tim Indonesia ini. Itu tim Indonesia ada 9 orang, saudara sekalian, ya, main kalau dulu Piala Thomas itu, saudara sekalian, ada 3 single, terus ada 2 double, ya. Dan jadi ada 5 pertandingan, 9 orang yang main, saudara sekalian. Dan Rudi Hartono satu-satunya yang kalah pada waktu itu di Piala Thomas itu. Indonesia menang Piala Thomas, skornya 4-1, saudara sekalian, lawan, kalau nggak salah, lawan Denmark ketika itu. Dan satu-satunya yang kalah adalah Rudi Hartono. Jadi dia merasa bahwa kekalahan itu sangat menyesakkan buat dia, sangat menderita dia dibuat karena kekalahan itu. Saudara sekalian, bukan hanya itu. Tahun 1975 Rudi Hartono kalah lagi, saudara sekalian, dengan dari lawan yang sama, ya. Mungkin banyak di antara kita nggak kenal, ya, yang lawannya itu orang Denmark, ugal-ugalan, namanya Søren Brie, ya, mungkin nggak tahu, ya, mungkin Bang Putra juga nggak tahu, ya, mungkin bahkan belum lahir, mungkin saya nggak tahu lah, ya. Pokoknya waktu itu dia sudah Piala Thomas dia dikalahin sama Søren Brie, lagi-lagi dia di All England kalah lagi, saudara sekalian, 2 tahun kemudian lawan yang sama Søren Brie. Dan dia mengomong begini, Rudi Hartono, saudara sekalian,
dalam wawancara itu. Kita boleh kalah di pertandingan olahraga, tetapi jangan kalah di kehidupan, di pertandingan kehidupan ini. Saudara sekalian, Stephen Bree tahun 80-an dia menggantungkan raketnya, dia nggak main lagi bulu tangkis. Dan dia, saudara sekalian, berbisnis, berkeluarga. Tapi masalahnya adalah bahwa bisnisnya berantakan, keluarganya juga hancur. Dan akhirnya, saudara sekalian, tahun 1984 kah, tahun 1980 sekian, Stephen Bree mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sungguh sangat disesalkan sekali. Ya, dia menang di pertandingan olahraga, tetapi dia kalah di pertandingan kehidupan. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab, saudara sekalian, ya, nggak semuanya mulus-mulus kehidupan mereka, saudara sekalian. Abraham juga, dia juga pernah menderita, pernah, saudara sekalian, kecewa, pernah kalah juga. Ketika dia bawa istrinya masuk ke Mesir, dia ngomong, nanti kamu ngomong bukan istriku ya, kamu ngomong aja adikku. Kalau engkau ngomong istriku, nanti aku dibunuh, engkau diambil. Saudara sekalian, dia juga pernah menunggu-nunggu kapan dia punya anak. Umurnya sudah sedemikian tua. Tetapi mereka ini tidak putus asa, terus melakukan, dan akhirnya mereka mengakhiri hidup dengan berhasil. Musa juga, walaupun 40 tahun, Musa, saudara sekalian, ketika umur 40 tahun dia berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk membebaskan bangsa Israel, dan ternyata karena hal itu, saudara sekalian, karena hal itu dia terpaksa mesti lari, ya, ke daerah Midian dan hidup tinggal di Midian 40 tahun lagi sebelum dia balik ke Israel. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami hal-hal yang demikian. Hari ini kita mau belajar, kalau begitu bagaimana supaya kita ini bisa menang di dalam kehidupan ini, supaya kita bisa mencapai garis akhir, garis finish, seperti Tuhan menciptakan kita, seperti maunya Tuhan, karena ada pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan buat kita sebelumnya, dan mestinya kita harus memenuhkan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Apa saja yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, singkirkan semua yang merintangi. Saya sengaja ambil gambar ini, saudara sekalian. Orang punya kerja, ya, orang punya mimpi, orang punya keinginan. Tetapi apakah bisa berhasil kalau kerjaannya itu ngeliatin HP melulu, saudara sekalian, ya, chatting melulu, ya. Ini yang mesti disingkirkan. Fokus ini mesti lebih penting, saudara sekalian, ya, nggak boleh dibelokkan, ya, dengan chattingan atau apapun juga, saudara sekalian, dengan HP atau apapun juga. Singkirkan semua yang merintangi, itu yang pertama, saudara sekalian. Ibrani 12 ayatnya yang pertama mengatakan demikian. Ibrani 12 ayatnya yang pertama. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau kita mau, saudara sekalian, mencapai garis akhir, mengakhiri pertandingan dengan baik, maka kita mesti menanggalkan semua rintangan. Kita mesti mencabut itu, meninggalkan itu, menanggalkan semua beban dan dosa. Karena itu yang merintangi kita. Kita nggak bisa mencapai garis akhir. Kita nggak bisa memenuhkan tujuan Allah di dalam kehidupan kita karena terlalu banyak rintangan. Kalau hari ini mungkin saudara ada masalah dengan temanmu, ada rasa nggak enak, dendam, sakit hati, pahit hati, itu juga harus ditanggalkan. Kalau enggak, itu akan merintangi engkau nggak bisa maju. Kesedihan, kesusahan, pahit hati, dendam, semuanya harus ditinggalkan, saudara sekalian. Kebiasaan-kebiasaan buruk ini adalah semua hal-hal yang merintangi sehingga kita nggak bisa bertanding, ya, mencapai garis akhir seperti yang Tuhan tetapkan bagi kita. Saudaraku,
Tuhan itu menciptakan kita unik. Masing-masing kita menjalani perlombaan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tadi di dalam yang pertama tadi di gambar saudara sekalian, saya mengatakan bahwa pertandingan itu, hidup itu seperti lari maraton. Tetapi sebetulnya yang nggak tepat-tepat seperti ini saudara sekalian. Karena lari maraton itu nggak ada tracknya, nggak ada jalurnya. Hidup itu ada jalurnya saudara sekalian. Masing-masing punya jalur sendiri-sendiri. Jalur saya dan jalur saudara berbeda saudara sekalian. Dan itu Tuhan yang sudah tetapkan. Semuanya Tuhan yang sudah tetapkan saudara sekalian. Dan kita harus melalui itu di bawah pimpinan Tuhan sampai kita menuju garis akhir saudara sekalian ya. Itu yang pertama. Yang kedua saudara sekalian, supaya kita bisa mencapai garis akhir, saudaraku, ingat selalu, ini ada hadiahnya. Segala sesuatu di dunia ini, saudara sekalian, kita nggak akan bisa semangat kalau kita nggak tahu hadiahnya. Kita nggak mungkin bisa semangat kerja kalau kita nggak mendapatkan keuntungannya. Jadi kita harus ada. Kalau ada sesuatu yang menguntungkan, itu loh yang akan membuat kita semangat. Kita nggak bosen-bosen melakukan hal yang setiap hari yang sama kita lakukan. Karena kita tahu dengan melakukan ini aku dapat untung. Jadi demikian juga dengan pertandingan di dalam kehidupan ini saudara sekalian. Ya, kita harus tahu ada hadiah yang Tuhan Bapa di surga sudah sediakan bagi kita. Oleh sebab itu kita mesti tekun ya. Kita tidak dapat menang kalau kita tidak tahu apa keuntungannya. Jadi setiap kali saudara di dalam kehidupan kita ini, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, selalu harus ada jawaban mengenai mengapa aku melakukan ini. Mengapa aku melayani? Motivasi sekali lagi di balik itulah yang akan membuat kita tahan, langgeng melayani atau tidak. Kalau motivasinya salah, motivasinya keliru. Kalau motivasinya cuma ingin meninggikan diri kita sendiri, maka pelayanan yang demikian, apa yang kita lakukan tidak akan pernah langgeng. Tetapi saudara sekalian, kalau motivasinya benar, aku melakukan ini karena aku mengasihi. Bukan hanya aku mengasihi Tuhan, tetapi aku mengasihi orang-orang lain. Dan motivasi seperti inilah yang akan membuat kita langgeng di dalam melakukan pekerjaan pelayanan kita. Tadi saya katakan, kenapa aku bekerja? Kenapa aku melakukan pekerjaanku ini? Kalau motivasi kita benar, saudara sekalian, aku bekerja supaya seluruh keluargaku mendapatkan kecukupan. Aku bekerja supaya seluruh keluargaku mendapatkan hidup yang layak. Itulah motivasi yang mendorong kita untuk kita melakukan. Walaupun mungkin saudara capek, tapi itu ada motivasi. Mengapa engkau melakukan ini? Segala sesuatu, engkau membina hubungan keluarga. Sampai saat ini mungkin suami istri masih bisa tahan hidup berdua, saudara sekalian. Juga karena motivasi-motivasi yang benar. Kalau motivasinya keliru, banyak keluarga yang akan pecah saudara sekalian. Karena motivasinya keliru. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-25 dan 26 mengatakan demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Kita tahan. Ya, ada yang sulit, ada yang rasanya aku suka ini, tapi kita tahan. Demi supaya kita ini bisa menyelesaikan pertandingan ini. Kita tergoda, mungkin kita digoda, tapi kita tahan. Demi supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan ini. Memenuhkan tujuan Allah di dalam menciptakan kita. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana. Tetapi kita memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu kata Paulus, aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Jadi saudara sekalian, Paulus itu melakukan hidupnya, pelayanannya. Dia punya tujuan.
Hari ini pertanyaannya saudara sekalian, sekali lagi, apa yang kau lakukan? Ada enggak kau menetapkan tujuan, keinginan, mengapa engkau melakukan ini? Ayo kita renungkan itu, saudara sekalian. Dan yang ketiga, yang terakhir, ya, yang ketiga, yang terakhir, ya, supaya kita mencapai garis finish, jangan putus asa. Jangan putus asa. Saudara sekalian, gampang sekali kita menjadi putus asa. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ada banyak hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini yang mungkin saja membuat kita jemu, membuat kita bosan, saudara sekalian. Tetapi kalau kita belum mencapai garis akhir dan kita sudah bosan, kita tidak akan pernah menuai. Kembali saya ingin mengatakan soal Rudi Hartono. Suatu saat Rudi Hartono di dalam bertanding, saudara sekalian, saya lupa apakah bertanding lawan 7B atau bertanding lawan Prakas Padukone pada waktu itu. Tapi set waktu itu sudah game point 14 lawan 1, dan 1 itu Rudi Hartono angkanya poinnya baru 1, lawannya sudah 15 game over, saudara sekalian, ya. Tapi dari 14 lawan 1, Rudi Hartono tetap tekun, tidak putus asa, terus melakukan yang terbaik sebisa dia, saudara sekalian. 14-1, naik 14-2, 14-3, 14-4, terus saudara sekalian, sampai jus 14-14, dan akhirnya dia menang. Ini karena dia tidak putus asa. Coba saudara sekalian, kalau Rudi Hartono aduh udah 14-1, udah percuma aja, udahlah main seenaknya semaunya saja, maka pasti game, pasti kalah, saudara sekalian. Tetapi Rudi Hartono pada waktu itu dia tidak menyerah. Dia tahu bahwa pertandingan ini sulit, tapi dia tidak menyerah. Walaupun 14-1, walaupun seperti sudah tidak mungkin, tetapi dia tetap melakukan yang terbaik. Hari ini, saudara sekalian, mungkin saudara melihat hal-hal yang tidak mungkin, yang sedang saudara hadapi saat ini. Nggak mungkinlah hubunganku suami istri ini bisa bertahan. Nggak mungkinlah pekerjaanku bisa bertahan. Tekunlah, teruslah berbuat baik. Teruslah melakukan apa yang benar, saudara sekalian. Jangan lelah melakukan yang benar. Saudara sekalian, gampang. Kalau kita melakukan yang tidak benar itu paling gampang. Melakukan yang salah itu paling gampang. Nggak usah diajarin juga. Kita bisa. Tidak disiplin itu lebih gampang dilakukan daripada disiplin. Berbohong itu lebih gampang dilakukan daripada jujur. Saudara sekalian, malas itu lebih gampang dilakukan daripada bersemangat. Gampang melakukan yang tidak baik, tidak benar, itu gampang sekali. Tetapi saudara sekalian, yang diperlukan adalah engkau tekun, engkau nggak putus asa. Diperlukan kekuatan untuk melakukan yang benar itu. Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan, saudara sekalian, ya, di dalam Pemazmur 6 pasal 62 ayatnya yang kedua mengatakan, dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya lah keselamatanku. Hari ini pengharapan itu juga daripada Tuhan sendiri. 62 Mazmur 62 ayatnya yang ke-6 mengatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Pengharapan itu hanya pada Tuhan saja, hanya dari Tuhan saja. Hari ini saudara sekalian, kalau engkau ingin hidupmu mencapai garis finish, maka saudara sekalian, buang semua yang merintangi. Ingat terus akan hadiah yang besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, dan jangan putus asa. Amin.